sudah sangat baik kalau menurut Bapak. Tinggal nanti apa yang kurang kita sempurnakan kembali, karena sesuatu itu tidak ada yang langsung sempurna 100%, tetapi perlu dengan proses. Itulah hari ini saya mohon, apalagi yang baru ya, yang adik-adik yang baru ini dicermati baik-baik. Tapi walaupun demikian nanti sambil belajar ya, anugerah ya, ikuti apa yang ada. Nanti dengan Pak Sarit lebih mempertajam lagi, dibantu dengan Pak Sam ya, atau Ibu Noviana ya. Jadi pagi ini kita cenderung memperkuat ini ya, kegiatan kita ini mengenai cascading, yaitu perencanaan desa kita di Biro Perekonomian. Selanjutnya apa yang tadi dipaparkan bisa nanti dilanjutkan, dipertajam lagi ya Pak Sarin ya. Bapak sangat mengapresiasi kegiatan kita ini. Kegiatan kita Renstra ini sudah dituangkan, disatukan. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi ini sudah jadi, tinggal hanya kita evaluasi kembali, kita cek and recheck. Mungkin ada yang kurang rapat kalimatnya, itu bisa kita sempurnakan. Tetapi pada intinya kita di sini Biro Perekonomian ini adalah memberikan suatu kegiatan program yang mengharmonisasikan ya kegiatan pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu kaitannya dengan beberapa OPD-OPD yang ada di provinsi, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di OPD atau TSKPD terkait itu bisa terkoordinasi atau terangkum di dalam suatu program-program Bapak Gubernur, yang nantinya kita di Biro Perekonomian ini bisa membackup atau mengharmonisasikan kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri. OPD tersebut merasa kegiatan sendiri, tetapi itu harus ada kaitannya dengan di sekretariat atau di kantor gubernur, yaitu melalui Biro Perekonomian. Oke, baik. Jadi baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan Pergub nomor 5 tahun 2020 terkait dengan struktur dan sekretariat daerah, bahwa pada prinsipnya ada 3, secara garis besar ada 3 tugas pokok dan fungsi di Biro Perekonomian. Yang pertama, kita itu dalam rangka membantu asisten administrasi pembangunan, ekonomi pembangunan, di dalam rangka menyiapkan bahan untuk koordinasian perumusan kebijakan pembangunan ekonomi. Yang kedua, menyiapkan melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas OPD dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi ya, monitoring dan evaluasi atas kebijakan pembangunan ekonomi di Kaltara. Itu 3 tugas utama kita. Makanya kemarin kemudian kita rumuskan, yaitu sasarannya, boleh kembali ke sana dulu bentar. Paling atas, mewujudkan harmonisasi kebijakan pembangunan ekonomi Kaltara. Itu yang kita sepakati kemarin. Baik, saya masuk yang pertama. Yang pertama itu sasaran kinerja adalah meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi yang lengkap dan akurat. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan kesehatan kerja. Yang ketiga, terlaksananya pelayanan administrasi. Yang keempat, tersedianya data dan seterusnya. Terciptanya sinergitas dalam perumusan kebijakan daerah. Berikutnya, terwujudnya pengendalian inflasi daerah. Berikutnya, ini bisa kita lihat di sini. Semuanya nanti yang paling penting adalah saya coba membacakan. Saya tidak korupsi, saya tidak apa yang ditulis oleh teman-teman semua saya masukkan sini. Meningkatnya potensi lokal berbasis UMKM, ekonomi kreatif, terus bawah dan seterusnya. Ini kemudian saya buat dalam bentuk kalimat negatif. Artinya itu menggambarkan begitulah kondisi kita. Nah, untuk bisa mencapai keselarasan tadi, harmonisasi tadi, maka kita harus bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi
belum optimalnya pelaksanaan tugas pengkoordinasian perumusan kebijakan perekonomian itu disebabkan karena masalah-masalah ini. Kira-kira itu yang harus dilakukan oleh Biro Ekonomi dalam rangka perencanaan terintegrasi. Kemudian belum maksimalnya kinerja program sarana perekonomian dan pengendalian inflasi daerah. Nah, ini semua daftar ini semua sampai ke bawah, ini yang kemudian memicu terjadi di atas. Next. Itu. Yang ketiga, Biro Perekonomian belum optimal mengkoordinasikan pemantauan evaluasi. Apa yang menyebabkan ini terjadi belum optimal? Maka saya coba ini kumpulkan dari sasaran kinerja disusun. Belum maksimalnya sistem pengawasan dan pengendalian kebijakan di seluruh sub bidang di biro. Belum optimalnya sistem pengawasan, belum optimalnya Biro Perekonomian dalam memonitoring dan seterusnya. Baik, yang paling penting adalah teman-teman sudah tahu runutannya seperti apa. Jadi ini sudah saya coba kumpulkan, beginilah kira-kira hasilnya. Kenapa saya minta ini perhatian kita sama-sama? Karena perencanaan yang akan kita laksanakan itu tidak akan pernah bisa maksimal kalau kita tidak satu persepsi. Maka saya berharap di sini nanti kita akan semua bisa saling memberikan masukan.